Setnov, Hatta Rajasa, dan Jimli kenang sosok Alex Nurdin gubernur sukses. Kepergian mantan gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin tidak hanya menghadirkan duka buat warga Sumsel. Para tokoh nasional juga merasa kehilangan sosok visioner yang dinilai sukses membangun Sumsel. Alex Nurdin meninggal Rabu, 25 Februari 2026, sekitar pukul 13.30 WIB di Rumah Sakit Siloam, Jakarta. Sebelumnya Alex Nurdin sempat menjalani perawatan intensif di ruang intensif Care Unit, ICU, akibat sakit yang dideritanya. Tampak mantan Ketua DPR dan Ketum Golkar Setia Novanto datang ke rumah duka di Jalan Martimbang 2, nomor 5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu malam. Mas Setnov selama ini kenal sosok almarhum seperti apa? Ya, Pak almarhum ini waktu saya Ketua Golkar, beliau Ketua DPD di sana. Beliau orang yang memang mempunyai visi, misi yang luar biasa terhadap daerahnya. Membangun kota, membangun infrastruktur, semua dilakukan dengan baik. Yang tentu kita sangat prihatin dan kita apapun yang terjadi, mudah-mudahan beliau diterima di sisi Allah dengan segala pengorbanannya waktu di Kota Palembang. Dia sosok-sosok yang luar biasa yang tentunya saya hormat dan bangga karena beliau begitu kuat, apalagi pada saat beliau ditahan, beliau tetap gigih untuk memperjuangkan amnestinya. Yang saya lihat beberapa teman-teman masih berusaha, tapi ya mungkin sampai selamat dengan baik. Terakhir komunikasi dengan Pak Alex kapan, Pak Novanto? Terakhir beliau waktu mau diberangkatkan ke Jakarta. Beliau Kelihatannya sehat. Oh, sakit apa ya, Pak? Tahu Pak. Ya, ini pedulnya harus berjalan. Mungkin ya Tuhan lah. Almarhum ini mau dikebumikan di mana, Pak? Di Palembang. Ya. Oke, besok ya, Pak ya? Ya. Kalau secara pribadi Pak Setnov mengenal almarhum seperti apa? Secara pribadi? Saya sangat mengenal sekali sosok beliau karena beliau orang yang begitu loyal baik kepada keluarganya, setia pada keluarganya, tetapi juga kepada kedinasannya baik selaku gubernur dan beliau juga kepada partai Golkar. Beliau betul-betul sangat mencintai dari partai Golkar, itu yang saya kenal dengan baik dan beliau adalah pejuang yang luar biasa. Terima kasih. Rencananya akan kembali. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian periode 2009 hingga 2014, Hatta Rajasa, juga datang ke rumah duka. Usai takziah di rumah duka, Hatta Rajasa yang juga merupakan putra Sumsel mengenang sosok almarhum Alex Nurdin sebagai gubernur yang banyak membawa kemajuan untuk Sumsel. Yang pertama tentu saya ingin menyampaikan rasa duka yang mendalam kepada almarhum dan seluruh keluarga. Saya mengenal dekat Bapak Alex Nurdin almarhum karena kami sama-sama menjabat. Saya pada waktu itu di pusat, Pak Alex Nurdin memimpin Sumatera Selatan sebagai gubernur. Oleh sebab itu, sepak terjangnya saya mengalami mengetahui persis di mana menurut saya banyak sekali kemajuan Sumatera Selatan di bawah kepemimpinan beliau. Dan satu agenda besar yang bersifat internasional yang mungkin orang tidak menyangka bahwa bisa dilaksanakan di kota Palembang, yaitu event internasional ASEAN. Dan tentunya itu tidak mungkin terlaksana tanpa leadership dari seorang gubernur almarhum Pak Alex Nurdin. Beliau bekerja keras, banyak melakukan pendekatan-pendekatan untuk suksesnya agenda-agenda besar. Dan tidak cuma itu, saya kira banyak sekali ya prasarana dan sarana serta infrastruktur di Sumatera Selatan yang terbangun di masa kepemimpinan beliau. Itu yang saya pahami karena sama-sama berada di pemerintahan waktu itu. Kalau secara pribadi, bagaimana Pak Alex sebagai Ya tentu sebagai pribadi beliau orang yang penuh hati. Saya masih ingat pada saat ibunda saya almarhumah
meninggal dunia, pada waktu itu saya masih berada di Afrika. Almarhum Pak Alex Nurdin datang ke rumah duka dan beliau menunggu saya tiba sampai jam 1 malam. Ya, ada di sini. Demikian juga ketika ayahanda saya meninggal dunia pada 2013, almarhum juga memberikan sambutan atas nama masyarakat Sumatera Selatan. Karena ayah saya juga dulu adalah seorang pegawai negeri pada waktu saya. Jadi secara pribadi saya mengenal sosok almarhum adalah orang yang sangat baik. Namun sebagaimana manusia biasa tentu ada kekhilafan. Tidak ada manusia yang tidak ada khilaf dan salah. Oleh sebab itu tentu mari kita maafkan kesalahan kekhilafan beliau dan kita doakan semoga almarhum diterima di sisi Allah di tempat yang terbaik. Oke? Baik, terima kasih. Hal senada disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003 hingga 2008, Jimli Asidiki. Dia menyebut Alex Nurdin sosok gubernur yang kreatif. Gubernur 2 periode yang sangat kreatif, terobosannya banyak, tapi ya itulah jadi masalah. Terobosan sering ya, menimbulkan masalah. Nah, maka dia tergelincir ya di proses hukum. Itu yang tadi saya bilang, sebetulnya penjara itu bukan untuk orang yang salah, tapi untuk orang jahat. Nah, kalau kategorinya jahat, beliau ini insya Allah bukan orang jahat. Cuma dia banyak melakukan terobosan-terobosan, sehingga misalnya itu sport hall itu dalam waktu yang segera menjadi pusat olahraga nasional, dan banyak lagi kreativitas yang dia lakukan yang sifatnya terobosan. Nah, sebenarnya yang begini-begini ini menjadi pelajaran bagi para penegak hukum dan juga bagi para sarjana hukum pada umumnya, harus mulai berpikir ulang. Misalnya, makin banyak orang mengeluh, kok kebijakan dipidanakan, dikriminalisasi, ya kan? Nah, ada lagi kasus kayak misalnya Ibu Ira, Jurda SDP. Tidak ada masalah dari segi bisnis, tapi ada saja yang melaporkan dan dia dihukum. Terpaksa kemudian presiden turun tangan. Ada guru honorer diberi honor oleh kepala sekolah yang menghimpun dana dari orang tua. Lalu ada salah satu orang tua yang protes lalu melapor ke polisi, diproses sesuai dengan SOP formal. Ternyata sampai ke kejaksaan, sampai ke pengadilan, sarjana hukum yang harusnya menyelesaikan masalah dengan adil dan arif itu ya menjatuhkan sanksi pidana. Terpaksa lagi presiden ya kan merehabilitasi dan sebagainya. Jadi kinerja sarjana hukum kita perlu ya evaluasi. Jadi saya harapkan mudah-mudahan ini salah satu contoh bagaimana kita menegakkan keadilan secara substantif. Ya. Tapi ya sudah, kita harus hormati proses hukum. Beliau sudah masuk dan sekarang meninggal dunia. Ya, kita doakan mudah-mudahan segala amal kebaikannya diterima oleh Allah dan kekhilafan kesalahannya diampuni oleh Allah. Saya kira begitu ya. Oke. Alex Nurdin pernah menjabat sebagai Gubernur Sumatera Selatan yang menjabat pada 7 November 2008 hingga 21 September 2018. Pria yang kelahiran 9 September 1950 ini adalah seorang politikus Partai Golkar. Karir politiknya dimulai ketika Alex terpilih menjadi Bupati Musi Banyuasin pada 2002. Alex pun terpilih kembali untuk periode kedua, yaitu 2007 hingga 2012. Namun, di tengah masa jabatannya sebagai Bupati, ia mengikuti pemilihan Gubernur Sumatera Selatan. Ia terpilih menjadi Gubernur Sumatera Selatan untuk periode 2008 hingga 2013. Pada 2012, ia maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta, tetapi gagal. Alex pun kembali mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Selatan pada 2013.
Ia terpilih kembali dan menjabat hingga 2018. Pada 2019, Alex mengikuti pemilihan legislatif, Pileg, sebagai calon anggota DPR dari Partai Golkar. Ia sukses melenggang ke Senayan. Awalnya, ia menduduki jabatan Wakil Ketua Komisi 7 DPR yang membidangi urusan energi serta riset dan teknologi. Namun, pada Juni 2021, fraksi Partai Golkar melakukan rotasi, sehingga posisi Alex digantikan oleh Maman Abdurrahman. Alex Nurdin dikenal sebagai pionir yang meluncurkan program sekolah gratis di Sumatera Selatan pada tahun 2009. Program ini merupakan salah satu kebijakan paling monumental dalam masa kepemimpinannya, yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat di Sumatera Selatan tanpa terbebani biaya pendidikan. Selain itu, Alex Nurdin juga meluncurkan program kuliah gratis. Pada tahun akademik 2015 hingga 2016, sebanyak 2.000 orang mahasiswa akan dibantu dalam program ini dengan disebar ke beberapa perguruan tinggi di dalam dan 2 perguruan tinggi luar negeri. Program berobat gratis juga digagas oleh mantan Gubernur Sumatera Selatan, Haji Alex Nurdin, yang membantu warga Sumsel dalam hidup kemiskinan. Ia membuat bantuan kesehatan yang bisa diakses masyarakat tanpa biaya, sesuatu yang langka bahkan di tingkat nasional. Selain dikenal dengan program sekolah dan berobat gratis, Alex Nurdin juga dikenal karena pembangunan infrastruktur dan sejumlah event internasional di Sumsel pada masa kepemimpinannya, di antaranya. Sumatera Selatan mencetak sejarah di bawah kepemimpinan Alex Nurdin dengan mendorong pembangunan LRT, Light Rail Transit, Palembang. Pembangunan ini diharapkan dapat mengatasi kemacetan dan memberikan kenyamanan bagi warga Palembang. Diketahui, proyek LRT Palembang senilai 10,9 triliun rupiah itu mulai dibangun pada Oktober 2015 dan selesai pada Juli 2018. Hingga saat ini, minat masyarakat untuk memanfaatkan LRT cukup tinggi. Alex Nurdin juga mendorong pembangunan jalan tol Trans Sumatera untuk menghubungkan kota-kota besar di Sumatera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.